Dengan modal 5.200.000 kita bisa menghasilkan 11 juta. Jadi ada keuntungan per minggu kita mendapatkan kurang lebih sekitar 5.700.000 per minggu per kolam. Halo sahabat agrobis, bagaimana kabar Anda? Luas juga ya, hamparan tempat ini sangat luas begitu, dan ini bukan semak yang kita lihat, tapi ini adalah tanaman nanas. Dan ini adalah bagian di sebelah kiri dari posisi lahan yang begitu luas di daerah ini. Kita berada saat ini di Kecamatan Samboja, di Kabupaten Kutai Kartanegara, posisinya tepat berbatasan dengan Kota Balikpapan. Dan di sini kita akan menggali berbagai potensi pertanian dalam arti luas yang ada pada satu kawasan P4S, Pusat Pelatihan Pertanian Perdesaan, yang dikembangkan oleh seorang petani bernama Jumanan Tarigan. Dan di sini ada begitu banyak komoditas yang kemudian diterapkan dan teknologi juga yang diaplikasikan. Seperti apa? Ikuti Agrobis edisi kali ini. Sahabat Agrobis, destinasi yang kita kunjungi kali ini sangat istimewa. Siapa sih insan pertanian Kalimantan Timur yang tidak tahu Pusat Pelatihan Pertanian Perdesaan Swadaya atau P4S Laukawar? Mengingat tempat ini selalu menjadi rujukan dan tempat belajar serta praktek para petani di Kalimantan Timur. Dan bahkan sahabat Agrobis, P4S ini adalah salah satu pusat percontohan kawasan usaha agrobisnis terpadu yang sukses di Kalimantan Timur. Akses menuju P4S Laukawar sangat mudah karena berada tidak jauh dari ruas jalan utama Balikpapan Samarinda, atau tepatnya di Kelurahan Sungai Merdeka kilometer 36, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara. Permisi Pak Tarigan. Waduh, akhirnya bisa ketemu dengan Bapak. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah. Nah, ini sahabat agrobis, Pak Tarigan yang kita ceritakan tadi ya, seorang petani yang berada di Samboja, tapi namanya kemudian cukup dikenal oleh para petani yang ada di Kalimantan Timur, bahkan di tingkat nasional. Karena namanya sudah tidak hanya di daerah, tapi sudah ke nasional, Pak ya. Kita pengen tahu mengenai hal tersebut. Sekarang kita akan ajak Pak Tarigan untuk memperlihatkan sudut-sudut P4S. Namanya P4S apa, Pak? Pusat Pelatihan Pertanian Perdesaan Swadaya Laukawar. Laukawar. Laukawar ini apa, Pak? Laukawar itu diambil dari daerah Sumatera Utara, itu sumber kehidupan. Oh, namanya sumber kehidupan. Jadi Bapak berharap ini menjadi sumber kehidupan begitu ya? Untuk masyarakat Kaltim lah umumnya. Wah, ya. Nah, saya ambil namanya sumber kehidupan itu adalah Laukawar. Iya. Nah, konsep kita di sini pertanian dalam arti luas, dari hulu sampai dengan hilir. Jadi semua tertangani di sini. Ya, jadi tertata dari hulu itu, dari mulai teknis budidaya sampai ke olahan. Jadi di sini kan banyak varietas, banyak macam kegiatan. Satu contoh seperti perikanan ini, kita mulai dari awal itu dari mulai pemijahan, penetasan, pendidikan benih sampai ke pembesaran. Nah, itu dia sahabat agrobis. Untuk ikan itu yang akan nanti kita akan gali. Tapi sebelumnya kita akan lihat dulu. Kita jalan-jalan dulu, Pak. Ayo. Di tahun 2012. Di awal 2012 itu saya sebenarnya ingin mencari pekerjaan di suatu tempat, yaitu di Kalimantan Selatan, adanya di daerah Banjarmasin. Karena teman saya di situ selaku operator alat berat mengajak saya untuk bekerja. Pada saat itu memang ada musibah yang mengenai saya, itu banjir bandang setelah tsunami, itu yang meluluh lantakkan lokasi pertanian kami di sana. Nah, sehingga apa yang kami lakukan di sana itu tanpa hasil karena dampak dari banjir bandang itu. Jadi saya ingin hijrah ke Kalimantan Selatan. Nah, alhamdulillahnya saya nggak ketemu dengan beliau. Kenapa saya terdampar di Balikpapan? Nah, asal ceritanya seperti itu. Tapi memang sejak awal sudah menjaga impian untuk mengembangkan pertanian. Sebenarnya iya. Sebenarnya saya seorang petani, ya dibesarkan dari seorang ayah petani, dan ingin mewakafkan untuk pertanian. Jadi konsepnya memang seperti itu. Kenapa saya ciptakan pertanian dalam arti luas? Saya ingin
masyarakat Kalimantan Timur nantinya sumber daya manusianya itu memang benar-benar mumpuni. Di bidang pertanian. Jangan hanya Pulau Jawa dan Sumatera aja. Nah, sementara di Kalimantan ini sangat potensi untuk pertanian dalam arti luas. Sumber daya alamnya luar biasa, sumber daya untuk kebutuhan kita di sini sangat luar biasa. Satu contoh begini, hulunya pertanian itu ada, hilirnya peternakan. Jadi limbah dari peternakan itu ada sumber awal dari pertanian. Nah, kenapa ini nggak dimanfaatkan? Nah, jadi saya punya P4S ini ingin mengajak para petani itu lebih maju lagi. Baik Pak, kita lihat dulu apa saja yang ada di P4S Bapak ya. Iya. Ini kegiatan tahun 2012. Nah, pertama kali membuat P4S kita di bulan 2 2012. Nah, kita SK-nya disahkan itu 2012 bulan 8. Nah, awal muasalnya kita melatih pertanian dulu. Pertanian mulai dari anak SD, SMP, SMK, mahasiswa sampai ke TNI-nya. Jadi di sini memang kita menciptakan kader-kader yang memang benar-benar konsepnya pertanian terpadu. Jadi dari mulai teknis budidaya sampai ke pasca panen. Jadi semua kita anukan di sini, kita memang benar-benar kita terapkan. Jadi cara pembuatan pupuk, cara olah tanah, cara penanaman, sampai cara kepemanenan. Nah, setelah panen nanti hasil dari produk pertanian ini kita olah menjadi turunannya semacam home industri. Berarti sudah begitu banyak ya alumni yang selesai mengikuti kegiatan di sini Pak ya? Dari 2012 sampai dengan sekarang kurang lebih sekitar 22.000. Tapi di sini juga ada sepertinya Pak di istana nih Pak ya? Iya. Waktu itu tahun 2015 saya menjadi petani prestasi di bulan Agustus 2015. Alhamdulillahnya di Desember 2015 di tahun yang sama saya menjadi pelopor ketahanan pangan. Itu 6 orang se-Indonesia yang diutus ke Istana Negara menjadi narasumber. Yang ini ya, yang di atas ini? Ya, yang dengan Bapak Presiden itu tahun 2015 Desember. Sudah bersebelahan dan itu posisi menjadi narasumber nih ya? Saya menjadi narasumber durasi 2 jam di Istana Negara. Wah, luar biasa. Dan di bawahnya juga kita lihat ini Pak Awang ya, Pak Awang Faruk ya. Gubernur waktu kunjungan kerja ke P4S Laukawar. Tetap di sini juga semua Tetap posisi ya. Waktu itu hari pangan sedunia diadakan di tempat kita dan forum petani. Dipusatkan di sini. Nah, 10 kabupaten kota yang di Kaltim diarahkan ke P4S Laukawar, kita buat semacam forum dan hari pangan sedunia. Nah, di sini ini awal 2012 waktu Pak Gubernur mengesahkan satu-satunya P4S Laukawar yang ditandatangani oleh Bapak Gubernur. Jadi lokasi satu-satunya P4S di Kalimantan Timur yang langsung dibubuhi tanda tangan oleh seorang Pak Gubernur. Ini sahabat Agrobis, dalam segmen selanjutnya kami akan mengajak Anda. Jika sekarang kita sudah mengetahui bagaimana kemudian sosok Pak Tarigan mengembangkan bagaimana awalnya begitu bergerak untuk mengembangkan P4S, dan sekarang kita akan lihat selanjutnya mengenai komoditas awal yang dikembangkan Pak Tarigan, yakni jenis perikanan khususnya untuk ikan apa sih Pak? Ikan lele. Varietas JT. JT. Apakah varietas JT? Nanti kita ya jelaskan dan juga cari tahu sama Pak Tarigan. Ayo Pak. Siap. Sahabat Agrobis, komoditas pertama yang dikembangkan Jumanan Tarigan adalah budidaya ikan lele. Dan varietasnya pun sangat istimewa, yakni JT alias Jumanan Tarigan.
Varietas ini dihasilkan dari beberapa proses perkawinan atau pemijahan lele yang dilakukan. Ya sahabat agrobis, ya ini kita berada di kolam indukan Pak ya, kolam indukan. Nanti kalau yang sudah masuk kolam-kolam modern yang di sana, yang di atas, sama termasuk juga untuk yang pembibitan Pak ya. Ini yang dikatakan tadi oleh Pak Tarigan mengenai Varietas JT. saya nggak konsen nih Pak, karena yang besar-besar banget ini. Ikan lele varietas JT. Kalau biasanya kita mendengar ada varietas Sangkuriang, Matamo. varietas JT ini varietas apa Pak? Iya. Ini persilangan antara semua varietas. Karena kita di sini kearifan lokal, makanya JT itu singkatan dari nama saya. Karena saya yang nemukan. Jumanan Tarigan. Jumanan Tarigan. Luar biasa. Sudah ada para sendiri. Karena memang sudah persilangannya sudah terjadi Pak ya. Iya, sudah terjadi persilangan. Dan ini memang saya buat untuk kearifan lokal. Dia lebih tahan dengan kondisi alam kita di Kalimantan Timur yang notabene airnya asam. Oh, yang tingkat- banyak mengandung logam berat. Jadi dia sudah mengadaptasi. Kalau bibit yang dari Pulau Jawa kita budidayakan di sini itu 70% gagal adaptasi. Karena memang kondisi berbeda. Kondisi alam di Pulau Jawa dengan kondisi air di Kalimantan Timur ini sangat-sangat jauh berbeda. Iya. Sekarang kita lihat ini nih, ini untuk indukannya ya sahabat agrobis, kita lihat ya. Bisa dikasih makan Pak. Iya. Waduh, ini indukannya ya. Ini ada berapa banyak jumlah indukannya Pak? Ini kurang lebih sekitar 600 ekor. Di kolam ini 600. Iya. Indukannya ada 600 ekor. Ini sudah usia berapa Pak indukan ini Pak? Ini usia 1,5 tahun sampai 2 tahun. Ini produksinya juga ini Pak ya, optimal ya? Iya. Dia maksimal di satu pasang itu, satu jantan satu betina bisa menghasilkan 100.000 ekor anakan. Oh, berarti ketika Bapak akan melakukan pembibitan begitu, pembenihan ya, Iya. berarti ini akan diambil dipindahkan ke kolam. Ya, ada khusus kolam yang memang untuk pemijahan. Jadi sepasang itu satu jantan satu betina kita pijahkan menghasilkan 100.000 ekor per satu pasang indukan. Ini ciri khas jantan yang siap dipijahkan. Ciri khas pertama, kita raba di antara pangkal leher. Begitu diginikan, dia merangsang. Begitu kita balik, kelaminnya, ujungnya kemerahan. Itu kelamin jantan tuh Pak ya? Ya, ini kelamin jantan seperti ini, menonjol. Ini ciri khas kelamin jantan yang siap dipijah. Dan dia agak sedikit agresif. Nah, inilah kelamin jantan yang siap dipijahkan. Nah, yang lebih bagusnya lagi, dia di stripping. Dia keluar sperma. Dia keluar spermanya. Ini ciri khas jantan yang siap dipijahkan. Iya. Nah, sementara yang betina seperti itu. Ambil kok. Ya, yang putih ini. Nah, ini ciri khas betina yang siap dipijah. Dilihat dari postur tubuh, perutnya menggembung ke samping. Nah, beda jantan dengan betina. Kalau si jantan dia mulus, ramping. Kalau si betina dipastikan kanan kiri ini mengandung kantung telur. Nah, begitu dibalik, nah, dilihat kelaminnya sudah kemerahan seperti ini. Ini ciri khas betina yang siap dipijahkan. Ya itu sahabat agrobis ya, itu tadi sudah ya spesifik karakteristik yang kemudian harus dilihat ke dalam menentukan indukan yang siap dipijah, sampai dengan bagaimana kemudian ciri-ciri ketika dikasih perlakuan tadi sama Pak Tarigan ya. Itu baru sebagian. Nanti kita akan lihat untuk pengembangan ya, untuk pengembangan pemeliharaan dari bibit yang dengan usia tadi berapa hari tadi Pak? 18 hari. 18 hari sampai kemudian dipindah menuju ke kolam-kolam di atas, sampai kemudian nanti dipanen dan siap
dikirim ke pasar untuk kemudian mendapatkan hasil secara perhitungan nilai ekonomis. Nanti kita akan tanya juga sama Pak Tarigan ya. Baik Pak, kita lanjut lagi Pak ya. Budidaya lele yang dilakukan Jumanan Tarigan di P4S Laukawar sudah terpadu. Ia sudah melakukan proses budidaya menyeluruh atau lengkap. Dari hulu ke hilir ia lakukan, mulai dari pembenihan, pembesaran, hingga penjualan serta pengolahan pasca panen. Jadi kolam-kolam yang ini kolam-kolam pembenihan semua Pak ya? Ya, ini sebenarnya kolam untuk pemijahan. Oh pemijahan. Kalau yang tadi kan indukan, Iya. di sini khusus pemijahan. Jadi inilah calon-calon Oh. varietas. Ini usia berapa ini Pak? Ini usia 15 hari. Usia 15 hari seperti ini dia. Di ukuran 3 sampai dengan 4 cm. 15 sampai dengan 18 hari ini. Seperti ini biasanya. Pak, perlakuan apa yang kemudian patut diberikan untuk bibit lele yang usia ini Pak? Ini yang penting kondisi air itu memang benar-benar harus stabil. Stabil dalam artian tingkat keasamannya. Jadi kalau tiba-tiba hujan kita harus siapkan bahan-bahan probiotik, bahan-bahan alami yang bisa menetralisirkan asam. Sahabat Agrobis, budidaya ikan lele menjadi budidaya di bidang perikanan yang terus berkembang. Karena teknologi budidaya lele dianggap relatif mudah dikuasai masyarakat. Selain pemasaran dan modal yang dikeluarkan juga relatif rendah, serta bisa dibudidayakan di lahan sempit. Jika sebelumnya sistem budidaya lele yang diterapkan adalah autotrop, namun kini telah berganti dengan sistem heterotrop. Karena sistem ini dianggap mampu mengatasi kelemahan sistem sebelumnya, yakni keterbatasan dalam memanfaatkan limbah budidaya. Salah satu penerapan sistem ini adalah dengan menggunakan teknologi bioflok. Kita menuju kolam sini Pak ya? Ya, kolam panenan. Kolam panen. Wah, juga di sini Pak ya. Ya sahabat Agrobis, ini kita akan menuju ke kolam. Kalau tadi sudah pemijahan sudah, kemudian indukan sudah, untuk memilih indukan yang siap dipijakan juga sudah, melihat karakteristik dari bibit yang baik juga sudah. Sekarang bagaimana kemudian nasib lele varietas JT setelah kemudian siap dipindahkan untuk kolam pembesaran begitu? Kita ikuti Pak Tarigan ya. Oh ini lokasinya Pak ya. Pak di sini ada berapa kolam Bapak punya Pak? Sistem yang kolam bioflok di sini ada kurang lebih sekitar 11. Namanya Bioflok. Kenapa namanya bioflok? Bio itu makhluk hidup, vlog itu gumpalan. Jadi makhluk hidup yang bergumpal. Jadi kerumunan satu gini nih Pak ya. Kita ciptakan makanannya dulu. Setelah tercipta makanannya baru benih kita tabur. Oh bukan menjelang benih akan ditabur baru siapkan air dulu biasa begitu baru masukkan. Ini kan kolam yang sistemnya terintegrasi ya. Terintegrasi dalam artian dia memang disiapkan segala sesuatunya baru dimasukkan benihnya. Enggak kayak kolam-kolam yang terpal-terpal biasa. Iya. Jadi kenapa harus bioflok? Bio itu makhluk hidup, flok itu gumpalan. Jadi fungsi bioflok ini, makhluk yang bergumpal ini pakan alami untuk lele itu gitu. Oh. Jadi siapkan dulu makanannya. Setelah makanannya ini siap, baru kita masukkan benihnya. Jadi mengurang daripada anggaran untuk pembelian pakan. Jadi nggak terlalu Bisa banyak menghemat ininya. 25%. Tapi itu kan berdampak juga kepada keberlangsungan pertumbuhan ikan. So pasti dia menjamin kesehatan dan kekuatan daripada tubuh ikan itu. Dia nggak ada yang namanya gagal adaptasi. Nah, kebanyakan bibit yang masuk ke kolam itu gagal adaptasi. Iya. Di sini tingkat keberhasilan seorang petani mendapatkan ilmu untuk teknis budidaya. Biasa kalau sudah gagal adaptasi, petani dipastikan rugi. Tetapi dengan adanya bioflok, disiapkan dulu segala sesuatunya, dia akan berjalan dengan semestinya. Sahabat Agrobis, tahukah Anda apa saja keunggulan budidaya lele dengan sistem bioflok? Berbeda dengan sistem konvensional yang harus mengganti air untuk menghindari keracunan. Dalam sistem bioflok justru bisa mengubah bakteri di dalam air menjadi nutrisi yang baik untuk ikan lele.
sehingga sangat kecil kemungkinan untuk mengganti air. Keunggulan lainnya, sistem ini padat tebar tinggi. Sebagai perbandingan, jika di dalam kolam biasa 1 meter kubik hanya bisa diisi 60 ekor lele, maka di dalam kolam bioflok bisa diisi 600 ekor lele. Sahabat Agrobis, hal terpenting lainnya dalam pembudidayaan ikan lele adalah peluang bisnisnya. Kebutuhan akan konsumsi ikan lele setiap tahun terus meningkat. Permintaan yang begitu banyak belum bisa diimbangi dengan jumlah produksi. Tentu ini menjadi peluang bisnis yang sangat menjanjikan. Iya, sahabat Agrobis, kita masih bersama dengan Pak Tarigan ya. Kalau tadi sudah sampai dengan panen ya, panen juga sudah kita lihat hasil luar biasa untuk hasil ikan untuk varietas JT yang dikembangkan oleh Pak Tarigan. Pak, sekarang saatnya Bapak harus menceritakan ya, kalau kemudian dengan begitu banyak proses yang dilewati, kalau tidak ada keuntungan tentu Bapak tidak akan bertahan sampai dengan sekarang. Berbicara mengenai analisa secara ekonomi begitu Pak, apa yang patut diketahui oleh masyarakat yang menyaksikan program kita ataupun petani yang menyaksikan program kita yang mungkin bisa menjadi inspirasi begitu, karena kebanyakan yang kemudian bergerak karena ngeliat keuntungannya, wah menjanjikan, baru kemudian akan memilih ini. Silakan Pak. Ya, kalau ditanya masalah analisa dari semua teknis budidaya, dari kolam terpal, kolam semen, kolam tanah, kolam keramba, yang paling menjanjikan itu sebenarnya kolam bioflok ini. Bioflok ya. Jadi ini diameter 3 dengan kapasitas 4.000, ini bisa menghasilkan 500 kilo per 4.000 ekor. Bisa menghasilkan kurang lebih sekitar 500 bahkan mendekati 600 kilo per satu siklus. Itu 2 bulan. 2 bulan di awal dan paling lambat tuh kurang lebih sekitar 2,5 bulan. Iya. Jadi analisa usaha per 5.000 ekor, 4 sampai 5.000 ekor itu menghabiskan kurang lebih sekitar 5,5 juta. Biaya mulai dari benih, pakan, obat-obatan, listrik dan lain-lain. Iya. Itu setelah saya analisa bisa menghasilkan kurang lebih sekitar 500 kilo per 2,5 bulan per satu siklus. Dengan modal 5.200.000, 5 juta atau 300 yang pernah saya coba, itu bisa menghasilkan kurang lebih sekitar 500 sampai 600 kilo. Dengan analisa usaha, kalau kita jual rata-rata 22.000, 22 dikali 500 kilo, itu kurang lebih sekitar 11 juta. Dipotong usaha, dipotong modal usaha 5.300.000, masih bisa mendapatkan kurang lebih sekitar 5.700.000 per satu kolam per satu siklus. Ini kolamnya ada 10, satu untuk treatment. Jadi setiap minggu kita wajib panen satu. Dengan modal 5.200.000 kita bisa menghasilkan 11 juta. Jadi ada keuntungan per minggu kita mendapatkan kurang lebih sekitar 5.700.000 per minggu per kolam. Kalau ada masyarakat yang mau datang ke sini, persyaratannya apa sih Pak belajar di P4S? Tanpa syarat, yang penting niat dan kemauan. Perlu biaya pendaftaran berapa? Tanpa perlu biaya pendaftaran. Luar biasa. Ini adalah sebuah komitmen dari Jumanan Tarigan yang berasal dan juga mengupayakan berbagai usahanya dari 2012. Bayangkan saja, ternyata kerja keras yang dilakukan saat ini sudah membuahkan hasil. Dan kita percaya bahwa pertanian dalam arti luas akan sangat berkembang di Kalimantan Timur. Kalau masih ada yang mengatakan bahwa tidak mungkin, ini adalah bukti nyata. Terima kasih Pak Jumanan Tarigan sudah memberikan inspirasi kepada masyarakat Kalimantan Timur, masyarakat Indonesia khususnya di bidang pertanian Pak. Semoga usaha Bapak untuk mengembangkan segala komoditas dan yang terpenting adalah berbagi bersama dengan seluruh petani yang ada di Kalimantan Timur dan juga Indonesia untuk mengembangkan pertanian dalam arti luas, tidak hanya sebatas rencana, tidak hanya sebatas impian, tapi dibarengi action. Akhirnya saya Made Kertayasa, terima kasih dalam Agrobis edisi kali ini, dan kami akan menghadirkan potensi-potensi lainnya yang ada di Kalimantan Timur dalam episode selanjutnya. Sampai jumpa sahabat Agrobis.